Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Ainul MPDI selaku Dospem pembimbing satu saya, dan yang saya hormati Bapak Imam Muttaqin MPDI selaku menjadi pembimbing pendamping. Dan saya sayang dan cintai kepada kedua orang tua saya yang menjadi support system saya sampai saat ini. Sebelum melanjutkan presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ana Nisul Firdaus, NPM 201201016980. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan. Sebelum itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Strategi Project Based Learning dalam pembelajaran PAI terhadap kreativitas desain kaligrafi di SMP Taruna Islam Al-Kausar Keraksan. Kreativitas peserta didik merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kreatif juga merupakan salah satu komponen utama pendidik pada abad ke-21. Pada abad 21, kreativitas itu memegang peranan sangat penting dalam mementingkan mutu pendidik di berbagai mata pelajaran. Faktor terpenting dalam mengembangkan kreativitas adalah menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir secara berbeda. Kreativitas penting dalam menerapkan pembelajaran kontekstual untuk sukses di era globalisasi dan kompetitif dalam saat ini. Dalam membangun kemampuan berpikir kreatif, peningkatan sikap kepribadian kreatif, kreativitas itu dapat mengarah pada pola pikir yang lebih fleksibel dan dapat ditingkatkan melalui pemecahan masalah yang diperoleh pengetahuan khusus. Daya kreativitas ini menjadi suatu yang penting. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri siswa, merupakan sebuah tanggung jawab dalam pendidikan. Sebab guru tidak hanya fokus pada menyelesaikan materi saja, tetapi bagaimana guru itu mengembangkan kemampuan berbagai agar kreativitas peserta didik itu meningkat. Nah, kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif ini yaitu di mana merupakan suatu kecerdasan yang dapat pada diri manusia dan mempunyai sifat tertentu, berguna dalam pendidikan dan sosialisasi dalam menghasilkan sesuatu cara yang kreatif. Nah, suatu pemikiran akan dianggap berkualitas baik jika berasal dari model berpikir kreatif. Tipe pemikiran ini kemampuan untuk menganalisis dan mengembangkan ide-ide khusus yang mendorong pemikiran konsisten dengan mendeskripsikan karya yang dibuatnya. Pendidikan sangat mementingkan menumbuhkan kreatif yang menambahkan rasa percaya diri pada siswa. Nyatanya, realita yang ada di lapangan itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Nah, di website Liputan6.com Jakarta menyatakan bahwa EQ terus menurun selama tahun terakhir, dan ini bukan hanya soal kecerdasan tetapi juga soal kreativitas. Menurut Latihah tahun 2021, pernyataannya Edi Triyono dalam website Media Indonesia itu menyatakan organisasi yang diberdirikan di suatu sekolah tujuannya OSIS adalah untuk membimbing dan membina generasi muda. Namun untuk saat ini, dengan seiringnya berjalan waktu, OSIS tersebut di beberapa sekolah mengalami penurunan aktivitas dan kreativitasnya. Menurut Latihah tahun 2021, pernyataannya Edi Triyono dalam website Media Indonesia itu menyatakan organisasi yang diberdirikan di suatu sekolah tujuannya OSIS adalah untuk membimbing dan membina generasi muda. Namun untuk saat ini, dengan seiringnya berjalan waktu, OSIS tersebut di beberapa sekolah mengalami penurunan aktivitas dan kreativitasnya. Nah, alasannya
ini mungkin digunakan untuk menjelaskan fakta bahwa remaja lebih menyukai bersenang-senang, kurang memahami cara membantu orang lain sehingga membuat mereka tidak mengeksplorasi pemilihan ini lebih jauh. Nah, sedangkan menurut Catur Nugroho dalam website CNN menyatakan kreativitas remaja ini menggunakan internet di Indonesia mempunyai angka peningkatan rendah antara 8 komponen literasi digital lainnya. Nah, demikian hasil survei yang dilakukan Kementerian oleh Nugroho. Nah, fenomena di atas ini tidak boleh terulang kembali. Harus ada jalan keluar untuk mencegah semuanya. Salah satunya alasannya di mana di SMP Turunan Islam ini sebagai lembaga yang mempersiapkan penerapan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kapasitas kreativitas peserta didik yang rendah. Nah, dengan penerapan model pembelajaran alternatif khususnya pembelajaran berbasis proyek merupakan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa, di mana pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode pembelajaran yang memberikan kemampuan kepada peserta didik yang mengelola pembelajaran di kelas dengan menyelesaikan semua permasalahan proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada penerbitan pada proses pembelajaran, yaitu mengembangkan suatu kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan belajar, mengajar, dan penugasan yang bersifat nyata. Ahli lain itu menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek itu merupakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa sebagai center terhadap untuk memberikan pengalaman yang berharga kepada siswa. Dari uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Yang kedua itu bagaimana menggunakan suatu model pembelajaran untuk mengembangkan kreatif peserta didik. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu upaya meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Yang kedua yaitu menggunakan suatu model pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik yang rendah. Posisi penelitian terdahulu yang pertama yaitu menurut Solehah Kuni Maratus 2022 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa SMA Negeri 2 Sekampung. Penelitian terdahulu yang kedua menurut Hikmawati Usman 2022 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas siswa membuat karya dekoratif. Penelitian terdahulu ketiga menurut Harizah Dewi Triana Desi 2022 Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil pembelajaran geografi siswa. Teori pertama yang dipakai untuk kreativitas menurut Purbaini Korowurian dan Sri Astuti 2018 yakni pada abad 21. Kreativitas itu memegang peranan sangat penting dalam pendidikan. Faktor terpenting dalam pengembangan kreativitas adalah menciptakan kesempatan bagi siswa untuk berpikir secara berbeda. Kemampuan berpikir berbeda yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, mengevaluasi atau menganalisis hasil yang dilakukan oleh siswa. Dengan kreativitas, peserta didik dapat mengembangkan dan meningkatkan daya berpikir kreatif untuk memperoleh wawasan baru atau membuat karya desain kaligrafi yang nyata atau yang baik. Untuk teori Project Based Learning menurut Sulaiman dan Astriani 2016, pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penugasan yang bersifat nyata. Ahli lain itu menyatakan
Model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa sebagai senter ataupun pusat dari kegiatan pembelajaran sehingga mampu memberikan manfaat langsung terhadap untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Kerangka berpikir. Menurut Desi Triani Desi Harizah 2021 yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas hasil belajar siswa di SMA Negeri 2 Sekampung. Menurut asumsi teori, 2019 menyatakan bahwa kemandirian belajar dalam menyelesaikan suatu proyek itu perlu dilatih oleh supaya terbiasa menggunakan dari sejak dini. Rumusan masalah dalam kerangka berpikir ini, apakah model pembelajaran proyek based ini berpengaruh terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa? Untuk variabel X-nya yaitu proyek based learning-nya itu berpengaruh terhadap kreativitas hasil pembelajaran siswa. Metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama, lokasi penelitian ini yaitu di SMP Taruna Islam Al-Kausar Keraksaan. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono, data primer ialah data yang didapatkan oleh kepustakaan, sedangkan data sekunder yaitu terdapat oleh lapangan atau isu-isu sekarang. Pada populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu datanya dari kuesioner populasi seluruh siswi SMP Taruna Islam. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 siswa. Teknik dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling total. Analisis data yang dalam penelitian ini yaitu menggunakan SPSS versi 16. Metode analisis dalam penelitian ini yang pertama itu uji validasi dan reliabilitas, yang kedua yaitu uji normalitas dan linier, yang ketiga yaitu uji deskriptif dan analisis linier sederhana. Mungkin cukup sampai di sini presentasi proposal saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.